Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Bacalah apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada engkau daripada kitab Al-Quran. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Ingatlah kepada Allah. Allah lah yang maha besar, dan Allah mengetahui apa-apa yang telah kamu perbuat. Surat Al-Ankabut ayat 58. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih bisa mempertemukan kita lewat yaitu udara perasaan ini. Walaupun kaum muslimin tidak bertemu langsung dengan yaitu penceramah, namun penceramah dapat melihat dengan hati di mana duduk-duduknya kaum muslimin saat ini. Walaupun kita tidak berada di masjid, namun siaran agama Islam ini harus juga sampai kepada kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah. Tausiah kita pada saat ini berjudul salat mencegah perbuatan yang keji. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa kita telah sekian lama kita sholat? Ada yang sudah berumur 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Mungkin barangkali ada ya berumur 80 tahun, tapi masih melakukan kemungkaran. Kenapa? Apa sebab? Kenapa sholat belum mampu mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar? Dia sholat, dia juga itu barangkali ikut yaitu melakukan yaitu ibadah Ramadan, tapi perbuatannya belum mengislami. Kenapa? Agaknya atau barangkali atau mungkin saja belum sepenuhnya dihayati sholat. Sebab kalau dia telah menghayati apa itu solat, hubungan langsung dengan Allah itu, dia takut. Takut mengapa? Takut berbuat hal-hal yang negatif. Coba bayangkan kaum muslimin, Allahu Akbar saja, itu bukan main jauhnya pengertian. Allah Maha Besar. Penceramah yang saat ini kalau kaum muslimin membayangkan betapa ya badannya cukup lumayan, berat, tinggi, lumayan. Tapi coba bayangkan penceramah ini yaitu dengan kelurahan kita. Misalnya kelurahan dengan yaitu kecamatan, misalnya kecamatan yaitu dengan kota kita ini, besar kota dengan provinsi, besar provinsi yaitu dengan Indonesia, besar Indonesia dengan dunia, besar dunia dengan Allah. Allahu Akbar, kecilnya saya. Kalau saya ingat lagu kita di pesantren dulu, selagi hayat di kandung badan, jangan lupa mengerjakan sholat. Ingat itu, jangan lupa. Maka Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terasa kita kecil. Bapak saat ini sebagai kepala, entah kepala apa, paling tidak kepala rumah tangga, kecil.
Yang besar adalah Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang jadi persoalan, kenapa solat ini belum membahana, belum menjadi, belum mampu merubah sikap orang ini. Kaum muslimin, coba kita lihat yang banyak korupsi. Apa solat, apa tidak solat? Solat. Yang banyak berbuat hal yang negatif, solatnya apa? Solat. Solatnya belum berbekas pada dirinya. Kenapa? Karena barangkali dia tidak menghayati apa yang dikatakannya kepada Allah. Coba dia bangun tengah malam, dekatkan diri kepada Allah, bukan main. Jadi kalau kita simpulkan saat ini, kenapa masih terjadi nahi mungkar? Kenapa masih terjadi mungkar? Kenapa itu masih terjadi orang itu membuat kejahatan? Kenapa masih terjadi orang banyak minuman keras? Kenapa terjadi itu LGBT? Kenapa terjadi narkoba? Kenapa? Salat belum betul-betul dari hatinya. Kalau salat sudah dari hatinya, kalau salat betul-betul salat, dia merasa dia sudah berada dengan Tuhan. Memang Allah itu dekat. Malah di dalam hadis lain dikatakan, Allah itu bukan main dekatnya dengan kita. Innallaha ma'ana. Allah beserta kita. Dia tidak bisa. Kalau dalam solat dia sudah mendekatkan diri kepada Allah, di luar solat juga begitu. Sekarang kenapa belum membekas? Karena solatnya barangkali belum membahana sebagaimana diminta oleh Allah. Belum aqimis sholah li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingat aku. Ingatnya jangan hanya waktu solat, tapi tidak, di luar solat pun nanti akan dilihat oleh Allah. Apalagi kaum muslimin untuk dimaklumi, awalu ma yusibun abdun yaumil qiyamah as-shalah. Iza solat sairi hasadi amali. Ulangi, sairi amali. Iza pasarat sairi amali. Pertama nanti yang akan dihitung oleh Allah di yaumil qiyamah adalah solat. Apabila solatnya bagus, maka seluruh amalnya bagus. Bila solatnya rusak, seluruh amalan lain juga akan rusak. Nanti kaum muslimin kita diperiksa ibadah kita solat. Nilainya 9,3. Solat saja sudah 9,3, apalagi yang lain. Lebih ringan lagi pemeriksaan. Namun kalau solat diperiksa, berapa nilai solat? 4,2. Sudah. Yang lain diperhitungkan lagi. Tapi kalau solatnya sudah bagus dan dia sudah menjadi itu kebutuhan baginya solat, apapun nanti yang terjadi dalam hidupnya, dia akan itu mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu sarananya adalah solat. Bisa melakukan itu, maka yang mungkar, yang fasa, yang keji, apapun juga modelnya, dia tidak akan ikut. Dengan kesimpulan, kalau sholatnya belum bagus, belum betul-betul dihayatinya, maka jangan kita berkecil hati. Arang habis besi binasa. Sekedar melaksanakan tugasnya saja. Dia seorang muslim, mendirikan sholat, rukun Islam, alhamdulillah dia lakukan, tapi belum membekas pada dirinya, sekedar membatasi dia tidak orang kafir. Sebab dalam hadis lain dikatakan, bainal abdi minal kufra tarku shalah. Perantara orang Islam dengan tidak Islam adalah meninggalkan sholat. Hanya baru itu saja barangkali. Seyogianya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Andai kata dia dalam sholat dekat kepada Allah, dia tahu apa yang dia katakan, dekat kepada Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di luar sholat lebih membahana itu. Sebab bagaimanapun juga, semua perbuatan yang kita lakukan ini, mulai saat ini sampai nanti itu kita berakhir hayat kita, akan kita bertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, solat yang kita kerjakan selama ini tolong kita hayati. Dan kalau belum, tolong betul-betul kita hayati solat ini, bisa menjadi bekal bagi kita untuk menyelamatkan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat.
Mudah-mudahan kesempatan lain kita akan jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.